Dasar hukum dari pelaksanaan CPNS ini adalah tentu saja Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mana di sana dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS itu BKN diberikan tanggung jawab pelaksanaannya, sehingga BKN wajib untuk melaksanakan seleksi CPNS dengan kualitas yang selalu harus ditingkatkan. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya seperti PP nomor 11 tahun 2017, dan untuk setiap tahun itu diperlukan pembaruan Permenpan maupun PerKPKN. Kenapa begitu? Karena untuk setiap tahun diperlukan formasi yang berbeda untuk jabatan-jabatan ASN yang akan diisi, sehingga diperlukan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menetapkan formasi yang kosong yang akan diisi oleh CPNS. Nah, itu setiap tahun akan berbeda. Jadi untuk formasi 2020 yang nanti akan kami selenggarakan insya Allah September atau Oktober, karena ini formasi 2019, 2020 nanti akan ada Permenpan lain untuk formasi jabatan yang akan diisi, dan juga akan ada aturan-aturan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan seleksinya. Misalnya saja berapa passing grade-nya, apakah masih sama atau berubah, bagaimana tata cara pemilihannya, masih sama atau berubah. Karena kami di dalam diskusi internal di BKN sudah melakukan percobaan penyempurnaan seleksi. Jadi apakah akan seperti ini? Tidak juga gitu. Mungkin saja ke depan akan berubah tata caranya. Misalnya saja, kenapa tidak bisa dilakukan seperti orang mengambil tes TOEFL kapan saja, di mana saja, seperti itu, sehingga tidak perlu ada penumpukan massa dalam tempat besar seperti sekarang ini. Mereka harus bersusah payah datang ke tempat tes jauh-jauh hari sebelumnya dalam keadaan yang penuh dengan orang, crowded seperti itu. Kalau dengan tes TOEFL misalnya, itu bisa saja seperti model tes TOEFL, bisa saja itu kemudian menjadi lebih efisien dan efektif. Kalau seperti itu yang dipilih, tentu saja peraturan-peraturan dan tata caranya akan berubah. Jadi di bawah PP 11 nanti akan ada peraturan Permenpan maupun PerKPKN yang harus selalu diperbaiki. Berikutnya, sekuens pelaksanaannya sekarang sudah pada pelaksanaan SKD. Jadi sudah separuh lebih daripada tahapan-tahapan yang dilaksanakan. Ini tinggal setelah selesai dari pelaksanaan SKD, nanti ada pengumuman hasil SKD, terus kemudian pelaksanaan SKB, seleksi kompetensi bidang, untuk sejumlah 3 kali formasi orang yang mendaftar. Jadi misalnya formasinya 150.000 yang akan mengikuti SKB, nantinya akan berjumlah 450.000. Jadi kalaupun peserta yang sekarang lolos passing grade, belum tentu mereka akan ikut dalam SKB, karena yang diambil hanya 3 kali dari jumlah formasi yang bisa mengikuti SKB, dan itu ditentukan oleh total nilai, dan kalau total nilai sama dari komponen masing-masing